Ayah bunda dimanapun berada, pemirsa TV-mu yang berbahagia. Di antara daftar transaksi terlarang, transaksi hitam yang dilarang dalam pandangan syariah adalah riba. Apa itu riba? Riba secara bahasa berarti ziyadah, adanya pertambahan. Pertambahan di mana? Pertambahan yang terjadi pada pokok pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam atas pinjaman yang dia berikan. Landasan keharaman tentang riba ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ayah bunda sekalian, ketiga ayat ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya riba. Dan para ulama sepakat, para ahli tafsir menyatakan bahwa ketiga ayat ini menjelaskan tentang haramnya riba qard, riba dalam utang piutang. Untuk menjelaskan ini, dan karena ada pertanyaan yang sudah masuk dari netizen tentang apa sih contoh dari riba qard ini. Contoh dari riba qard ini, ayah bunda, misalnya si A meminjam uang 1 juta kepada si B dengan syarat harus balik menjadi Rp1.200.000. Sekali lagi saya ulangi, si A meminjam uang 1 juta kepada si B dengan syarat harus balik menjadi Rp1.200.000. Maka pinjaman yang seperti ini masuk dalam kategori tindakan riba qard. Tindakan riba qard. Karena apa? Karena ada nilai manfaat lebih yang dibebankan kepada si peminjam yang akan dinikmati oleh orang yang meminjamkan uang. Nah, dan ini selaras dengan kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba idza kana masyrutan. Jadi setiap transaksi sosial berupa pinjam meminjam itu menjadi riba ketika ada manfaat yang dipersyaratkan dan diperjanjikan, ya. Jadi kata kuncinya manfaat ini dipersyaratkan dan diperjanjikan. Jika manfaat itu tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan, maka tidak masuk dalam kategori riba. Misalnya, saya pinjam uang 1 juta kepada Pak Abdullah untuk bisnis kacang goreng. Setelah saya putar uang itu dalam bisnis kacang goreng, dan saat meminjam uang dari Pak Abdullah tidak ada embel-embel apapun, persyaratan apapun bahwa pinjaman tersebut harus dibayar dengan lebih, tidak ada, ya. Pokoknya saya pinjam aja dari Pak Abdullah 1 juta, dan ketika uang itu udah saya putar ternyata menghasilkan nilai yang luar biasa. Jualan kacang goreng saya laku keras dan saya mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian setelah katakanlah 3 bulan saya datang ke Pak Abdullah dan mengembalikan uang 1 juta ditambah 500.000 atau katakan 200.000 seperti kasus yang pertama, ya. Saya tambah 200.000 menjadi 1.200.000. Maka tambahan yang 200.000 ini tidak masuk dalam kategori riba. Dia boleh dan halal karena tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan di awal. Nah, sementara yang pertama tadi, kasusnya si A dan si B itu haram. Kenapa? Karena dipersyaratkan dan diperjanjikan. Ya, dipersyaratkan baik secara lisan ataupun secara tulisan, atau juga bisa jadi secara isyarat. Misalnya si A bilang, boleh pinjam ke saya 1 juta, tapi ngerti ya. Bahasa ngerti ya itu adalah isyarat. Dalam artian dia minta tambahan dari pokok yang dipinjam itu
menjadi misalnya 1.200.000 atau 1.300.000, maka tambahan manfaat itu menjadi haram, menjadi riba qard, riba utang piutang. Nah, kemudian dari definisi yang disampaikan oleh para ulama kita tadi, ya, kullu qardin jarra naf'an, setiap transaksi utang piutang yang menghadirkan manfaat. Jadi manfaat apapun, bisa manfaat materi atau manfaat non materi. Misalnya seseorang meminjamkan uang 1 juta kepada tetangganya dan meminta dari tetangganya itu bayar 1 juta plus bantuin saat dia hajatan, misalnya bantuin saat dia hajatan, maka nilai manfaat membantu tetangganya saat hajatan itu menjadi riba juga nilainya, karena dikaitkan dengan pinjaman yang dia berikan, masuk dalam kategori yang dipersyaratkan. Demikian ayah bunda, sesi ketiga ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan transaksi ribawi dalam bab riba qard. Mudah-mudahan memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada kita dan menjauhkan kita dari tindakan-tindakan ribawi yang dilarang dalam pandangan Islam. Dan insya Allah kita akan ketemu kembali dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.